Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan dua lingkaran atau hubungan di antara dua lingkaran. Apakah kedua lingkaran tersebut berpotongan atau mungkin salah satu lingkaran berada di dalam lingkaran yang lain atau ada hubungan lain di antara kedua lingkaran. Sebelum mulai pembelajaran, yuk kita simak sebuah video trailer dari drama Love Alarm. Kita bisa lihat loh kegunaan dari kedudukan dua lingkaran dalam suatu aplikasi. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan. Nah, saat lingkarannya itu 얼마나 올렸어? berpotongan gitu kan, 좋아할람. salah satu membunyikan alarmnya 내 berarti 좋아할람을 울린 순간 ada yang saling menyukai. Lihat di sini ada tulisan kepake nih jarak-jaraknya. 여왕선우가 우리 학교로 전학 올 줄이야. Nah, ini kan banyak yang menyukai kan 야, sini. 첫날부터 넌 Jadi pakainya 얼마나 올리는데? lingkaran. 나도 깔면 거 싸우는 Nah, cukup sampai sini ya trailernya ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas dramanya, tapi saya akan membahas hubungan di antara dua lingkaran. Nah, perhatikan ini, ada lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan. Nah, cara kerjanya aplikasinya kan kalau berpotongan, lalu salah satu membunyikan alarm, berarti mereka menyimpan perasaan yang sama gitu. Nah, di sini sangat kepake sekali kan matematika di dunia startup atau aplikasi. Nah, barangkali nanti kalau kalian sudah bekerja, sudah belajar hal-hal yang lain, juga akan menemukan apa sih kegunaan matematika begitu. Nah, cukup sekian untuk bagian motivasinya, bahwa matematika itu bukan sekedar rumus, ada kok hal-hal lain yang dapat kita cari, dapat kita lihat, dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan. Yuk kita mulai belajar supaya dapat kita manfaatkan apa yang kita pelajari di matematika pada kehidupan nyata. Nah, kita mulai dengan hubungan dua lingkaran yang pertama. Nah, kita punya dua lingkaran ya. Lingkaran yang pertama namanya L1. Pusatnya itu P, jari-jarinya R kapital atau R besar. Lingkaran yang kedua namanya L2, pusatnya Q, jari-jarinya R kecil atau R biasa. Nah, saya gambarkan nih lingkaran yang pertama. Ada saya punya lingkaran pertama, tadi pusatnya, ini lingkaran kedua, pusatnya Q gitu. Nah, saya punya lingkaran pertama nih, pusatnya ternyata tadi kan lihat di sini, tadi warnanya biru nih. Terus saya timbah kena warna oranye. Ternyata lingkaran yang besar di sini pusatnya P. Loh, ternyata dia terletak di pusat yang sama. P dan Q itu berimpit. Nah, kalau berimpit, P dan Q itu berimpit, artinya tidak ada jarak antara P dan Q. Artinya kalau nggak ada jarak, P dan Q itu adalah 0 atau PQ sama dengan 0. Berarti dari gambar ini, kalau kita punya lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1 yang pusatnya P dan Q, yaitu nanti kita akan punya P sama dengan Q, tadi yang warna biru ditimpa warna oranye, kita akan punya PQ sama dengan 0. Dia karena sepusat atau kata lainnya adalah kosentris. Kita lanjutkan ke hubungan yang kedua. Namanya sama, kita punya L1 sama L2. Perhatikan gambar berikut. Kita punya lingkaran L1. Pusatnya, ini lingkaran L2 kok kebalik terus. Yang kecil L2, yang besar L1 gitu ya. L2 nih, saya punya pusatnya Q. Lalu saya punya lingkaran besar nih, yang tadi L1. Yang besar kan R besar, yang kecil R kecil. Di sini pusatnya warna biru nih. Nah, kita bandingkan si PQ dengan kedua jari-jari. Apakah perlu kita selisihkan atau perlu kita jumlahkan gitu. Nah, di sini kan kita punya R besar nih. Dari P ke sini kan kita punya R besar yang warna merah nih.
Kemudian dari Q ke sini kita punya yang namanya R kecil. R besar, R kecil gitu. Kemudian di sini kan kita punya PQ nih yang warna biru. Kan jelas kalau R besar dikurangi R kecil, R besar kurangi R kecil kan ketemunya yang warna biru. Warna biru kan tadi tak tempel sama hijau ini ya, sama ini. Nah, jelas biru sama hijau itu hubungannya adalah yang biru atau si PQ itu masih kurang dari yang warna hijau. R besar min R kecil, lihat warna biru sama warna hijau. PQ masih kurang dari R besar min R kecil. Sehingga dapat kita simpulkan jika L2 berada di dalam lingkaran L1, maka hubungan antara jari-jari dan kedua titik pusat, jadi P sama Q titik pusat dari kedua lingkaran ya, PQ kurang dari R besar min R kecil. Nah, saya lanjutkan ke hubungan dua lingkaran atau kedudukan dua lingkaran yang ketiga. Masih sama, punya L1 yang besar, L2 yang kecil. Saya punya suatu lingkaran kecil nih, sebentar. Nah, di sini pusatnya Q. Dia lihat di sini ini bersinggungan gitu. Terus di sini tetap pusatnya P yang lingkaran besarnya. Nah, kita lihat jarak PQ. Ini namanya bersinggungan di dalam ya, karena lingkarannya di dalam lingkaran. Kita lihat panjang PQ-nya. Kita tadi bandingkan dengan selisih kedua jari-jari. Saya punya nih, kan punya warna merah, jari-jari besar. Anggap aja garis lurus ya. Nah, di sini R. Kemudian saya kasih lagi warna kuning tadi. Ini kan si PQ. Nah, si PQ kan juga si R kecil, ya kan? Nah, terus di sini kan berarti selisihnya ya warna hijau nih. R besar min R kecil kan ya si warna hijau. Nah, si warna hijau, saya salah gambar di sini. Ini kan juga R kecil, ini R kecil. Terus selisihnya R besar kurangi R kecil kan ya si warna biru. Warna biru ini ya si warna hijau. Sehingga saat lingkaran 2 bersinggungan dengan L1 di dalam lingkaran, yang terjadi adalah PQ sama dengan R besar min R kecil. Begitu. Lanjut ke hubungan lingkaran yang berikutnya. Masih sama, saya punya dua lingkaran L1 sama L2. Perhatikan gambar berikut. Saya punya lingkaran L1 pusatnya Q, lingkaran L2 pusatnya P. Nah, dilihat di sini. Ini berpotongan seperti trailer love alarm tadi gitu loh. Nah, sekarang kita lihat di sini garis PQ-nya kita sekarang kaitkan dengan penjumlahan kedua jari-jari. Nah, di sini kan kita jelas nih, dari sini ke sini kan kita punya R kapital atau R besar. Terus dari sini ke sini kita punya R kecil. Nah, sedangkan yang warna biru ini kan segini. Nah, di sini lihat masih ada sisanya loh, ini merah biru kan berpotongan. Kalau digeser gitu kan, R besar tambah R kecil. Tak kasih warna kuning hijau. R besar kan segini, R kecil itu kan tadi segini. Nah, ini digeser aja kan nanti dia akan ke sini. Nah, lebih panjang. Warna birunya kurang dari penjumlahan kedua jari-jari. Sehingga dapat kita simpulkan jika L1 dan L2 berpotongan, maka jarak antara dua titik atau si PQ itu kurang dari R besar tambah R kecil. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Masih sama lingkarannya, perhatikan gambar berikut. Saya punya L2, saya punya L1. Nah, lihat di sini. Dia kan nempel satu titik tok, atau nama lainnya adalah bersinggungan di luar. Nah, kita perhatikan panjang PQ-nya.
dia bersinggungan di luar ya. Nah, panjang PQ, lihat di sini kan R kapital atau R besar. Di sini R kecil. Lah, berarti kan panjang PQ-nya adalah R besar ditambah R kecil. Ini sama dengan, jadi kalau bersinggungan di luar, PQ sama dengan R besar tambah R kecil. Kalau bersinggungan di dalam, PQ sama dengan R besar kurangi R kecil. Nah, hubungan yang terakhir di antara dua lingkaran adalah, kita perhatikan gambar berikut. Saya punya lingkaran kecil, saya punya lingkaran besar, yang kedua lingkaran yang berbeda intinya gitu. Nah, kita perhatikan panjang PQ-nya. Nah, di sini kan kita punya R besar, saya punya R kecil. Nah, PQ yang warna biru kan lebih panjang dibandingkan yang warna merah-merah kalau dijumlahkan. Sehingga kalau kita punya dua lingkaran yang terpisah atau berjauhan, tidak memotong, tidak menyinggung, dapat kita simpulkan bahwa kedua titik pusat lingkaran atau jaraknya itu PQ itu lebih dari R kapital tambah R kecil gitu. Nah, jadi kita nanti membandingkannya menggunakan dua jari-jari, apakah diselisihkan atau dijumlahkan. Kalau mau menggambar dipersilahkan, tapi kalau mau analisis secara aljabar ya silahkan kita lihat jarak kedua pusat dengan kedua jari-jari. Semoga paham materinya. Sekarang kita mulai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 8y min 32 sama dengan 0 melalui titik 7, negatif 4. Ingat, yang namanya konsentris itu artinya sepusat atau memiliki pusat yang sama. Nah, kita coba jabarkan satu persatu. Yang namanya persamaan lingkaran kita butuh dua hal, yaitu pusat dan jari-jari. Nah, pusatnya dapat kita cari menggunakan persamaan lingkaran ini karena dia memiliki pusat yang sama. Nah, ingat di sini persamaan lingkarannya berbentuk x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah BY plus C sama dengan 0. Ingat juga pusatnya adalah A kecil, B kecil, yaitu min setengah A. Ini min setengah, A-nya yang nempel X. Berarti min 2. Nanti kalau lupa silahkan dibuka videonya ya, masih di playlist lingkaran. Nah, ini sama dengan 1. Terus B yang kecil, negatif setengah kali B besar. B yang nempel dengan Y, negatifnya jangan ditinggal ya, negatif 8 gitu. Min setengah kali negatif 8, ketemu 4, sehingga pusat lingkarannya adalah 1,4. Jadi kita sudah punya pusat lingkaran 1,4 gitu, dan lingkaran tersebut melalui 7, negatif 4. Nah, gini. Saya punya lingkarannya nih. Nah, aduh kok nggak pas. Nah, sebentar. Ini udah agak member gitu, udah agak member. Dia 7, negatif 4 misalkan di sini. 7, negatif 4 ini. Misalkan loh ya. Ini kan berarti jari-jari. Nah, berarti kita pakai jarak di antara dua titik, atau kalau mau gambar Pitagoras juga nggak apa-apa. Sehingga di sini kita punya R-nya. Kalau mau gambar pakai Pitagoras gitu, kan punya segitiga. Barangkali lupa. Nah, punya segitiga nih. Punya segitiga. Nah, di sini kan jelas panjangnya berapa nih? Di sini tinggi berarti 4 kurangi negatif 4 kan, dari 4 ke negatif 4. 4 ke negatif 4. Terus di sini 1 ke 7, berarti 7 kurangi 1 atau 1 kurangi 7, ya nggak apa-apa. Apa namanya? Bersifat itu kok nanti dikuadratin kok sama-sama positif. Berarti nanti ini 8, ini 6 gitu pakai Pitagoras. Berarti R-nya sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, ketemu akar 64 tambah 36, ketemu akar 100, yaitu 10. Atau kalau mau pakai rumus jarak di antara dua titik ya boleh, silahkan. Atau ini juga pakai
persamaan lingkaran gitu ya. Di sini kita punya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat gitu kan. Di sini A, B-nya, di sini X, Y. Nah, sudah punya nih, sudah punya jari-jari, sudah punya pusat gitu kan. Berarti kita tinggal taruh di persamaan lingkaran. Ini dapatnya dari mana? Dari Pythagoras. Kalau lupa silahkan dibuka video sebelumnya. Berarti kita punya. Kalau kita kuadratin kan dapat X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan si R kuadrat. Langsung X min A nya adalah 1 kuadrat, terus Y min B, Y min 4 kuadrat, R nya 10 kuadrat. Sampai sini boleh, mau dijabarin juga nggak apa-apa. Silahkan jabarkan. X min 1 kali X min 1, arti dari Y min 4 kuadrat adalah Y min 4 kalikan Y min 4 sama dengan 10 kuadrat itu 100. Silahkan kalikan pinggir, luar, dalam, akhir. Atau kalau sudah bisa, sudah fasih, langsung tulis saja X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat min 8Y plus 16. Ini min 100 sama dengan 0. Dibuat bentuk umum, ketemu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X lalu min 8Y, 1 tambah 16 itu adalah 17, 17 kurangi 100 itu minus 83. Nanti kalau saya ada salah hitung silahkan dibilangkan saja, bilang ke saya, nanti saya akan kasih note ada kesalahan hitung, tapi semoga benar menghitungnya ya. Contoh yang kedua, tentukan kedudukan lingkaran K, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Ini kalau mau digambar boleh, langsung kita cari menggunakan aljabarnya atau membandingkan kedua pusat, jarak kedua pusat dan jari-jarinya itu juga dipersilahkan. Jelas bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, pusatnya itu adalah 0,0, sedangkan jari-jarinya di sini kan R kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah 6. Jari-jari nggak pernah negatif ya. Lalu kita cari pusat di sini. Pusat dari lingkaran yang kedua. Pusat lingkaran L gitu kan. A-nya tadi min setengah A kapital. Berarti min setengah A-nya itu minus 6, berarti ketemu 3. B-nya min setengah kali B, berarti min setengah kali 8, ketemu minus 4. Nah, kemudian kita cari jarak antara pusat. Nah, ini tak sebut sebagai P, tak sebut sebagai Q. Q-nya berarti 3, minus 4. Nah, kalau mau digambar pakai Pythagoras boleh. Terus mau pakai jarak di antara dua titik juga boleh, 0,0 ke 3, minus 4. 3 lengkap 3, ini minus 4. Di sini tarik garis gitu kan. Kalau begitu di sini panjangnya itu 4, karena di sini 4 gitu, ke sini 3. 3 4 ketemu 5. Itu jarak antara PQ. Atau kalau mau pakai rumus itu juga boleh, bebas kok. Akar 3 min 0 kuadrat tambah min 4 min 0 kuadrat. Banyak cara, bebas. Akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Akar 9 plus 16 ketemu akar 25 yaitu 5. Nah, setelah itu kita cari jari-jarinya. Ini tadi R kecil, ini R besar mungkin gitu ya. Nah, di sini langsung aja akar ini 3 kuadrat. Atau tak tuliskan rumusnya juga boleh. Min setengah A kuadrat tambah, dari mana rumus ini? Silahkan dilihat di video persamaan umum bentuk lingkaran. Nanti tak taruh di description box ya. Min setengah B kuadrat min C. Berarti kita peroleh R-nya. Sebentar tak pindah dulu biar nggak nabrak. Nah, di sini R besarnya berarti akar min setengah A sudah kita hitung 3 kuadrat. Min setengah B min 4 kuadrat kurangi 16, berarti di sini 16 tambah 9 16 tambah 9 kebalik, 9 tambah 16, 9 tambah 16 kurangi 16 akar 9 berarti 3. Jelas? 5 di sini 5
5 kurang dari 6 tambah 3. Berarti kan si Peggy kurang dari R besar tambah R kecil. Artinya berpotongan. Terus nanti kalau mau pakai Peggy itu karena 5 itu kan lebih dari 6 kurangi 3 gitu kan. Atau Peggy kan lebih dari R besar min R kecil. Nanti juga dia berpotongan gitu. Nah, perhatikan aja nanti di sini. Bentar, yang berpotongan tadi mana? Nih ya, aduh, ini saya belum tak edit lagi. Ini belum tak edit. Berpotongan kan di sini kalau R besar kurangi R kecil. Nah, kan jelas hasilnya kan yang cuma segini nih. Hasilnya kan cuma segini doang nih. Nah, aduh, kok nggak mau kuning. Nah, hasilnya kan cuma segini tok nih. Jadi kalau dia itu berpotongan, si Peggy itu juga lebih dari R besar min R kecil. Jadi kita tinggal amati. Atau agar menjadi lebih yakin, gambar saja di GeoGebra untuk mengecek jawaban. Yuk kita gambar bareng-bareng. Gambar yang pertama tadi adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian lingkaran yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus tadi min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Kan jelas tadi dia nggak sepusat ya. Yang satu pusatnya 0,0. Yang satu pusatnya di 3, minus 4. Nah, sebentar. Nah, tak kasih pusat ya. Ini pusatnya 0,0, pusatnya 3, minus 4. Nah, kita lihat saja. Ini berpotongan ya berarti ya, hubungan mereka ya. Nah, kita lihat saja di sini. Kita bandingkan jarak di antara kedua titik dan selisihnya maupun selisihnya maupun penjumlahannya gitu ya. Di sini kan kita berarti ini nggak bisa warna-warni. Ini mungkin ini langsung sini ya, R besar kan. Nah, di sini R kecil. Nah, kan jelas si AB tadi warnanya di sini P, sini Q. Si AB itu si Peggy itu lebih dari R besar min R kecil, dan si Peggy kurang dari R besar tambah R kecil. Dapat dilihat seperti itu juga. Semoga paham. Kalau masih bingung nanti pas di kelas silahkan tanya saja gitu ya. Kalau masih belum punya waktu juga untuk tanya atau malu gitu, silahkan ketemu saya di perpus atau WA begitu ya. Akhiri video pada kali ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari mengenai kedudukan dua lingkaran atau hubungan di antara dua lingkaran. Nah, saya punya lingkaran L1 pusatnya P, jari-jarinya R besar, lingkaran L2 pusatnya Q, jari-jarinya R kecil. Nah, di sini hubungan dua lingkaran dan hubungan kedua pusat serta jari-jarinya. Kalau L2 di dalam L1 dengan pusat yang sama, maka namanya konsentris, berarti Peggy-nya nggak punya jarak atau 0 gitu. Peggy sama dengan 0. Kemudian L2 di dalam L1 dengan pusat yang berbeda, berarti Peggy kurang dari R besar min R kecil. L2 dan L1 bersinggungan di dalam, berarti PQ-nya sama dengan R besar min R kecil. Lalu, kalau L2 dan L1 berpotongan, maka PQ-nya itu kurang dari R plus R besar plus R kecil, atau boleh juga tadi kita peroleh PQ lebih dari R besar min R kecil, bebas mau pakai yang mana. Terus berikutnya, kalau L2 dan L1 bersinggungan di luar, maka PQ-nya sama dengan R besar tambah R kecil. Kalau L2 dan L1 berjauhan, maka PQ lebih dari R besar plus R kecil. Nanti digambar saja supaya lebih memudahkan pemahaman. Gitu ya. Nah, matematika itu saya berpikirnya seperti sebuah barang yang kita miliki dalam lemari. Dalam satu waktu yang sama,
Tidak semua barang itu kita gunakan. Tidak semua barang itu berguna untuk kita dalam waktu yang sama. Tapi di masa depan, satu persatu barang yang ada di lemari kita pasti akan kepakai. Karena kita beli, kita miliki, pasti ya kita gunakan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan matematika, suatu saat akan berguna untuk kehidupanmu. Mungkin gak sekarang, tapi bisa jadi suatu saat nanti saat UTBK, suatu saat nanti saat bekerja, dan lain-lain. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, semoga sehat selalu, dan mari berbahagia belajar matematika.